Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eliana SPD dari SMA Negeri 3 Bangku Pusako. Kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa materi kelas 11 IPA di semester genap. Tujuan mempelajari teori asam basa, yang pertama kita dapat mengetahui pengertian dari teori asam basa berdasarkan Arrhenius, Brown-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengukuran pH dari indikator universal dan dari alat indikator pH itu sendiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat dari suatu larutan. Oke, apa itu teori asam basa? Yang pertama, teori asam basa berdasarkan teori Arrhenius. Asam adalah zat yang menghasilkan ion positif di dalam larutan. Sementara basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- di dalam larutan. Kita contohkan untuk asam Arrhenius, contohnya H3O positif di dalam air. Sementara untuk basa Arrhenius kita contohkan OH- di dalam air. Yang kedua, kita akan membahas teori asam basa Brown-Lowry. Asam adalah donor proton atau yang memberikan proton. Sementara basa adalah akseptor proton yang menerima proton. Kita contohkan NH3 ditambah H2O setimbang menjadi NH4 positif ditambah OH-. Nah, kita lihat gambar di samping ini bahwasanya NH3 bertindak sebagai basa, H2O bertindak sebagai asam, NH4 positif bertindak sebagai asam konjugasi, sementara OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Berikutnya, teori asam basa menurut Lewis. Asam Lewis adalah senyawa akseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sementara basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Contohnya bisa dilihat di sana. Setelah tahu asam itu apa dan basa itu apa, maka kita akan menentukan pH dari suatu larutan. Indikator universal atau pH merupakan indikator universal yang memberikan warna tertentu jika diteteskan atau dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang terbentuk kemudian dicocokkan dengan warna standar yang sudah ada. Diketahui nilai pH-nya. Nilai pH dapat ditentukan dengan indikator pH atau indikator universal yang memperlihatkan warna bermacam-macam untuk setiap nilai pH yang relatif sempit. Hal ini karena indikator universal dilengkapi dengan nilai pH yang relatif sempit, kemudian dilengkapi dengan peta warna, sehingga kita bisa menentukan nilai pH zat berdasarkan warna-warna tersebut. Makin asam suatu larutan, makin kecil nilai pH-nya. Larutan dengan pH 1 itu artinya mereka yang memiliki 10 kali lebih besar sifat asam daripada mereka yang memiliki pH larutan dengan pH 2. Itu juga berlaku untuk larutan dengan pH sama dengan 1 yang akan memiliki zat sifat 100 kali asam yang lebih besar daripada mereka larutan yang memiliki pH sama dengan 3 dan seterusnya. Makin besar nilai pH suatu zat, maka zat tersebut
akan semakin basah. Oke, ini merupakan contoh dari zat indikator universal yang sudah Ibu terangkan tadi. Yang kedua, asam basa itu dapat kita lihat dengan menggunakan kertas lakmus. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lakmus merah, yang kedua, lakmus biru. Kertas lakmus adalah indikator asam basa yang paling praktis, mudah dan murah, serta penggunaannya sangat mudah. Kertas lakmus juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur secara teliti. Hal ini dikarenakan perubahan warna yang ditunjukkan tidak dapat menunjukkan secara tepat tingkat pH larutan. Kita contohkan dari tabel di bawah ini, jenis larutan asam lakmus merah tandanya merah, lakmus biru itu tandanya biru. Kalau dia basah, pada lakmus merah dia akan menjadi biru, pada lakmus biru dia akan tetap menjadi biru. Untuk larutan garam, lakmus merah dia merah, lakmus biru dia biru. Dari tabel dapat kita simpulkan bahwasannya jika dia larutan asam, maka larutan itu kertas lakmusnya akan berwarna merah. Jika dia larutannya basah, maka lakmus akan berubah menjadi biru. Sementara jika dia garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru dia tetap biru, menandakan bahwasannya garam itu sifatnya netral. Selanjutnya, asam basa dapat dilihat menggunakan pH meter. Apa itu pH meter? pH meter adalah salah satu peralatan yang dapat membantu kita dalam menentukan pH suatu larutan. pH meter mempunyai elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital dari alat tersebut. Gambar untuk pH meter itu bisa anak ibu lihat dari gambar di samping. Oke, itu saja materi singkat kita tentang teori asam basa. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Harapan ibu, anak ibu dapat mempelajari materi tersebut dengan baik. Walaupun sekarang kita masih dalam masa pandemi, kita tetap belajar secara daring. Jangan lupa apabila anak ibu berpergian tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan dan sebelum berpergian. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.